Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian tunangan. Dalam bahasa Indonesia, istilah tunangan berasal dari kata tunang yang artinya bersepakat untuk menjadi suami istri dan biasanya diumumkan secara resmi kepada khalayak atau kepada masyarakat maupun kerabat. Nah, biasanya ketika seorang mau tunangan itu mengundang kerabatnya, tetangganya agar mengetahui bahwasannya yang tunangan itu sudah bertunangan gitu. Nah, adapun istilah lainnya, tunangan adalah suatu pernyataan keinginan menikah yang disampaikan oleh calon suami kepada calon istrinya baik secara langsung atau melalui perantara keluarga. Nah, secara istilah pun kalau misalnya tunangan itu jenjang menuju ke pernikahan. Nah, agar perempuannya yakin, maka si laki-laki itu harus memberanikan diri untuk mendatangi kedua orang tuanya untuk memberikan izinnya dari orang tua perempuannya. Nah, itu kan percuma kalau misalnya kita saling suka tapi orang tuanya tidak suka, kan percuma ya. Nah, makanya di situ adanya dulu ada lamaran kemudian tunangan. Nah, dianjurkan juga kalau misalnya kalau pertunangan itu jangan jauh-jauh ke pernikahan karena banyak mudaratnya. Salah satunya banyak cobaannya karena bosan atau apapun ya. Makanya dalam Islam dianjurkan berdekatan 1 bulan 2 bulan ya, segitulah. Nah, kemudian pandangan hukum Islam terhadap tunangan. Nah, menurut sebagian ulama, tunangan dikategorikan sebagai pendahuluan atau persiapan sebelum menikah dan melakukan hitbah atau pinangan yang mengikat seorang wanita sebelum menikah hukumnya adalah mubah. Nah, pandangan Islam terkait lamaran atau tunangan itu mubah, dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kenapa Islam membolehkan adanya tunangan atau hitbah? Karena hitbah itu tujuannya hanya sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang sekaligus sebagai janji bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut. Nah, kalau misalnya tunangan itu antara diterima atau tidak, kalau misalnya kita datang ke keluarga perempuan terus niat kita untuk meminang atau menghitbah. Nah, di situ apakah diizinkan atau tidak, nanti di situ ada ada jawabannya. Nah, itu karena dibolehkan. Itu sebab Islam membolehkan hitbah terlebih dahulu. Kemudian di sini ada hukum memberikan hadiah pertunangan. Nah, saat bertunangan kita sering mendengar istilah tukar cincin. Lalu bagaimanakah hukumnya dalam Islam? Sebenarnya kebiasaan tukar cincin ini bisa jadi hanyalah kebiasaan. Namun seorang laki-laki diperbolehkan memberi hadiah atau cenderamata kepada tunangannya atau yang disebut dengan istilah urap. Nah, ini tuh sesuai adat aja sih. Biasanya kalau di daerah saya itu nggak ada sih tukar cincin mah, cuman si pria itu memberikan cincin kepada wanita. Nah, tidak ada pertukaran. Tapi di daerah lain ada yang saling tukar cincin. Nah, ntar dipakai barengan gitu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya jika dalam pertunangan itu dari pihak laki-lakinya tidak jadi, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil apa yang tadi diberikannya seperti cincin. Nah, jadi tidak usah diambil kembali. Nah, Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya. Hadis riwayat Ahmad al-Irbaati wa as-Shahih wa Tirmizi wa Ibnu Hibban wal Hakim.
Nah, kemudian bagaimana hukum membatalkan pertunangan? Nah, pertunangan bisa diputuskan atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Misalnya jika terjadi konflik dalam keluarga. Nah, jadi gini, kalau misalnya pertanyaan tuh bagaimana membatalkan pertunangan. Nah, kalau misalnya ada salah satu yang ingin membatalkan karena ada terjadi masalah atau konflik karena mungkin laki-lakinya tidak cocok karena setelah jadi sebelum perempuan menerima lamaran laki-laki itu kelihatannya soleh terus ke masjid, tapi setelah melamar ketahuan bahwasannya sifatnya tuh pemabok, mungkin kayak gitulah. Nah, maka itu dibolehkan dari pihak perempuan untuk membatalkannya. Nah, karena tidak sesuai lah dengan keinginannya, daripada ketika sudah menikah tidak harmonis atau apa. Nah, makanya dalam Islam itu dianjurkan untuk ta'aruf terlebih dahulu. Nah, jika si perempuan yang meminta untuk untuk dibatalkan, maka lebih baiknya maharnya itu diberikan lagi kepada laki yang tadi melamarnya. Nah, setelah lamarannya itu diputuskan untuk tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, maka si perempuan itu boleh dilamar oleh laki-laki lain. Tapi ketika tidak ada perjanjian untuk melanjutkan ke pernikahan atau tidak ada masih ada ikatan bahwasannya perempuannya itu udah dilamar sama laki-laki. Nah, tapi kalau memutuskan untuk tidak melanjutkan, maka si perempuan itu boleh meminang atau boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah lamaran terus tidak jadi atau putuslah lamarannya itu? Nah, maka barangnya itu dikembalikan lagi atau tidak. Nah, menurut mazhab Hanafi bahwa masing-masing pihak harus mengembalikan kepada masing-masing bila hadiah itu masih ada wujudnya, tetapi kalau sudah tidak ada wujudnya maka tidak perlu diganti dengan uang. Kemudian menurut mazhab Syafi'i bahwa para pihak peminang yaitu pihak laki-laki berhak menerima kembali barang-barang yang telah diberikan pada wanita jika wujudnya masih ada dan harus diganti harganya jika barang-barang itu sudah tidak ada wujudnya. Ketiga, menurut mazhab Imam Maliki membedakan pihak mana yang memutuskan pertunangan. Apabila memutuskan pihak laki-laki, maka pihak wanita tidak berkewajiban mengembalikan hadiah yang diterima. Tetapi apabila yang membatalkan wanita, maka pihak wanita wajib mengembalikan hadiah-hadiah itu kepada laki-laki. Nah, sudah jelas dari pendapat Imam Malik itu kalau misalnya dari pihak perempuan yang membatalkannya, maka hadiah apa yang sudah diberikan dari pihak laki-laki maka harus dikembalikan. Tetapi kalau misalnya dari pihak laki-laki yang membatalkannya, maka tidak wajib mengembalikannya. Nah, kemudian ada juga larangan hitbah, yaitu wanita yang sudah dihitbah. Nah, itu tidak boleh menerima hitbah dari laki-laki lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu saya kembalikan kepada Hajiz.
Baik, terima kasih kepada rekan saya Akhina Diki Zulkifli yang sudah menyampaikan materinya. Kali ini saya akan membacakan kesimpulannya mengenai pacaran dan tunangan. Pacaran adalah suatu proses saling mengenal antara dua insan manusia di mana pada umumnya berada dalam tahap mencari kecocokan dalam menuju kehidupan berkeluarga yang sering kita kenal dengan yang namanya pernikahan. Dan hukum pacaran dalam Islam ialah haram, meskipun tadi di saat pemaparannya ada pendapat lain yang memperbolehkan pacaran. Dan adapun bahaya pacaran itu bisa mendekati zina, penyebab banyak kerugian dan mengganggu kehidupan masyarakat. Sedangkan tunangan itu adalah suatu pernyataan keinginan menikah yang disampaikan oleh calon suami kepada calon istri, baik secara langsung ataupun melalui perantara keluarga. Apabila kedua pihak laki-laki dan perempuan sudah sepakat untuk saling menerima, maka terjadilah perjanjian untuk melangsungkan pernikahan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.